Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila, sembari terus-menerus mengaktualisasi dan menginovasi dalam terapan nilai-nilainya, keniscayaan bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, kita masih berbicara hikmatologi Pancasila. Jadi ketika kami kuliah dulu di tahun 1970-an atau lebih tepatnya 79-80, kami mendapatkan materi khusus di program doktoral 1, ya, istilah dulu, ya, yakni filsafat Pancasila. Dan kami sebagai ungkapan syukur sekaligus terima kasih pada guru-guru kami tercinta, ada Bu Sri Wahyuningsih, kemudian ada Bapak Nur Sam, Sri Wahyuningsih dari via Universitas Brawijaya, kemudian Bapak Nur Sam, Muhammad Nur Sam dari IKIP Malang ketika itu, ya, menjadi Universitas Negeri Malang. Kemudian Bapak Sutomo dan yang lainnya. Termasuk guru-guru kami dari Universitas Negeri Jember. Bapak Profesor Tukijan dan yang lainnya. Semua guru-guru kami diantaranya adalah mengajarkan bagaimana filsafat Pancasila itu kait berkelindan dengan mata kuliah yang lainnya. Dan ucapan terima kasih itu beberapa kali kami unggah. Sekarang kita mengunggah kembali yang ke-6, yakni adalah perspektif hikmatologi untuk meninjau, mencerahkan diri kita masing-masing sesuai dengan kapabilitas ilmu, yakni kewakilan. Mengapa dibutuhkan kewakilan? Apa hanya sekarang? Tidak. Sejak Indonesia purba barangkali, ya, sejak Nusantara maksud kami, kewakilan itu ada. Setidaknya studi kami tahun 1995, 96 hingga 97, 98 itu menunjukkan bahwa kewakilan atau keterwakilan yang ada di dalam sila keempat Pancasila itu betul-betul terwujud nyata di dalam sistem pemerintahan desa. Wakil-wakil masyarakat yang ada di desa pertalian dengan rencana strategis sampai dengan pembangunan ada di sana, sampai dengan implementasi pembangunan. Jadi kalau renstranya kita ambil dari ibaratnya majelis permusyawaratan rakyatnya, itu ada di dalam lembaga musyawarah desa. Kemudian dari sinilah kemudian nanti lebih difokuskan oleh lembaga ketahanan masyarakat desa. Ini riset kami saat menulis tesis yang menghasilkan default equality model, model kemitra sejajaran. Jadi betul-betul mitra sejajar antara pemerintah desa dengan lembaga informal yang ada di desa, bahkan dengan
lembaga-lembaga non formal, lembaga informal yang sudah kami sebut dua tadi, ya. Kemudian lembaga-lembaga informal mulai dari jamaah tahlil, ya. Kemudian jamaat Nasrani, kebaktian-kebaktian itu betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini fokusnya adalah pemerintah desa Jatikerto, ya, Kabupaten Malang, ya. Nah, kebaktian, tahlilan, baik putra maupun putri, tidak saja melantunkan kidung di dalam jemaat Kristiani atau Nasrani, ataupun bacaan yasinan dan tahlilan. Tidak. Tetapi dari sana, wakil-wakil yang ada di pemerintahan desa itu mendulang, menggali informasi yang bisa untuk digodok di dalam mesin birokrasi politik di tingkat desa atau politik lokal. Nah, ini yang tidak ada, ya, atau yang belum ada kembali di masa reformasi ini. Artinya bahwa ketika kita pemilihan umum kepala daerah, kali ini kita menyaksikan proses yang bergulir adalah proses yang hanya dibicarakan di tingkat partai, massa. Kami tidak menyebut partai politik, ya, tetapi partai massa. Mengapa partai massa? Karena pada saat ini sejumlah relawan itu membawa tas berisi data, dan ketika kami wawancari, data itu isinya adalah dukungan-dukungan yang diberikan oleh massa, ya, bukan rakyat, oleh massa pada calon tertentu, calon wali kota tertentu, calon bupati, wakil bupati tertentu. Mengapa disebut partai politik massa? Karena tidak memiliki ikatan tadinya. Ya. Jadi tadinya itu adalah masyarakat, rakyat yang terikat oleh tradisi budaya setempat, tidak terikat pada partai politik tertentu, tetapi ketika masuk pada proses menjelang kampanye sampai dengan kampanye, rakyat itu dijadikan massa. Massa tentu saja sekedar kerumunan orang untuk memberikan dukungan. Karena massa itu sudah dimobilisasi melalui para relawan, dan relawan itu lazimnya, ya, membagi kaos, sembako, dan uang. Bahkan kami juga cukup, ya, sedikit agak terperangah kelompok yang menamakan dirinya budayawan, ya, itu diberikan uang saku, ya, yang sangat kecil jumlahnya, hanya cukup untuk beli rokok yang standar umum itu 2 pak saja, ya, jadi 50.000 kurang lebih begitu. Nah, pola-pola seperti ini adalah pola yang meniadakan kewakilan yang kami sebut dalam sub ke-6 hikmatologi Pancasila ini. Jadi, mengapa disebut meniadakan kewakilan? Karena tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan, di mana insya Allah di seluruh RW setidaknya bisa diambil ya minimal 3 sampai dengan 11, ya, tokoh-tokoh. Kalau tokoh-tokoh ini dikumpulkan umpama rata-rata
di kelurahan, contohnya kelurahan Samaan, taruh saja ada 8 RW gitu ya, maka ya paling sederhana ada 80 tokoh gitu ya. Dan ini tidak pernah diajak berunding berembuk oleh orang-orang yang ada di dalam partai politik atau partai massa. Jadi kami tidak menyebut partai politik. Kalau partai politik itu berarti adalah lembaga bijaksana, lembaga yang arif. Ya. Lembaga yang arif itu adalah lembaga yang sadar bahwa Indonesia dulu dibangun melalui perwakilan, kemudian nanti sekarang yang akan datang Indonesia niscaya dibangun juga lewat perwakilan. Jadi meskipun kita masih menganut sistem demokrasi yang berakar dari Yunani sana, ya, kemudian dipengaruhi dari Eropa dan Amerika serta benua yang lainnya, ya tidak mengapa sebelum kita betul-betul reformasi sistem pemerintahan yang menurut pemikiran kami niscaya dimulai dari reformasi sistem partai politik. Tidak mengapa kita masih menganut demokrasi karena tidak perlu alergi ya, tetapi lambat laun niscaya bangsa ini semakin sadar bahwa demokrasi itu adalah cara yang tidak arif ya. Kalau tidak disebut kurang arif ini kurang menggigit ya. Cara yang tidak arif di dalam menerapkan hikmatologi dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Mengapa? Di depan sudah kami jawab. Rakyat sampai hari ini belum punya perwakilan yang real. Tetapi mereka yang sekarang duduk di legislatif, ya, barangkali juga eksekutif, adalah orang-orang partisipan partai politik. Ya, meskipun dinamakan atau disebut dengan zakon kabinet, maka perlu ditinjau kembali. Mengapa? Karena kita ini memang bukan demokrasi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa demokrasi Pancasila dengan mengedepankan musyawarah mufakat, ya, tetap saja bahwa sebenarnya Bung Karno, Bung Hatta, Sahrir, ya, Ki Bagus Kusumo dan yang lainnya, ya termasuk A.A. Maramis dan 200 lebih anggota BPUPK sampai dengan BPKI, itu sedang mencari bentuk sistem pemerintahan apa yang paling cocok untuk Indonesia. Bahkan, sekali lagi, sekali berprofesor Dr. Mahmud MD, ya, kemudian saudara Rocky Gerung, kemudian sejumlah guru besar dari UGM dan yang lainnya, pada saat Kongres Pancasila ke-12 di Universitas Gadjah Mada, tanggal 26 dan tanggal 27 September yang lalu, beliau sepakat mengatakan bahwa demokrasi itu bukan sistem pemerintahan yang terbaik. Ya. Jadi sudah menyadari, hanya tidak mengatakan harusnya kita tinggalkan. Sedangkan kami, ya, sudah pernah mengunggah demokrasi mati, tumbuh hikmatokrasi. Dengan kasus sekali lagi yang kami angkat dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Klaten, di mana rakyat betul-betul menjadi rakyat, tidak menjadi massa, dan rakyat betul-betul memilih dengan caranya yang arif dan bijak. Setelah tokoh-tokoh masyarakat berkumpul bermusyawarah mufakat untuk mencalonkan, ya, sejumlah orang menjadi kepala desa, kemudian dipilih tanpa menggunakan mobilisasi, apalagi berupa harta benda, ya, sekedar untuk membeli sebatang rokok ibaratnya. Jadi
masih kita menaruh harapan pada generasi muda yang akan datang, ya. Mudah-mudahan tinjauan kembali tentang keberadaan undang-undang sistem kepartaian itu betul-betul didasarkan pada studi lapangan atau riset lapangan. Jadi bukan sekedar kemauan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan eksekutif, ya. Tetapi lebih dari itu harus betul-betul grounded, ya, mengakar datanya itu dari masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Ketika kami menawarkan gagasan besar Bung Karno yang belum pernah selesai, belum pernah diterapkan, yaitu tentang golongan fungsional atau golongan karya, di mana kami menginovasi menjadi partai profesional, ya. Sebenarnya hakikatnya sama, ya. Nah, banyak ada saudara-saudara kita yang paling muda, ya, jebolan atau alumni Universitas Gajah Mada, ya, dan yang belum lulus, ya. 1.000 lebih mahasiswa kami ketika itu yang ada di Universitas Brawijaya Malang dari berbagai program studi, mulai dari vokasi perhotelan, keuangan, perbankan, kemudian Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, ya, dengan ragam jurusan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan, Fakultas Kedokteran. Setelah kami uji cobakan antara demokrasi yang tidak mengenal batasan jumlah partai dengan hikmatokrasi yang hanya membatasi partainya itu 7 kelompok profesi, maka mahasiswa yang muda-muda itu, yang sangat tinggi konsentrasinya dalam pemikiran, memajukan, mencerdaskan bangsa ini, sama dengan saudara kami. Ada Pak Didik yang supir angkot, kemudian ada Gus Hendro yang staf di Universitas Brawijaya, sekolah pasca sarjana. Kemudian ada Mas Kusnan juga di Universitas Brawijaya, banyak, termasuk, ya, ada sekitar 15 dari Jamiatul Islamiyah Malang, kemudian ada 19 dari Masjid Riyadul Jannah, semuanya memilih partai profesi. Karena menurut mereka, tanpa kami mobilisasi, karena kami melakukan riset, lebih profesional katanya, lebih mudah, dan tidak terjadi, bahasa mereka, eker-ekeran. Tidak terjadi saling gontok berebut massa. Nah, mudah-mudahan ke depan bangsa kita, terutama tokoh-tokohnya, ada kerelaan, terutama tokoh-tokoh yang sekarang memiliki partai massa. Ya, walaupun namanya partai politik silahkan, gitu ya, tapi yang memiliki partai massa. Ya. Supaya ada apa? Ada kerelaan untuk betul-betul kita sama-sama menggagas, menerapkan sistem hikmatokrasi, meskipun itu ide terminologi atau istilahnya dari kami, tetapi hakikatnya kami hanya tidak sekedar meniru, gitu ya, menggali, mengaktualisasi, menginovasi gagasan-gagasan yang belum selesai oleh tokoh pendiri bangsa ini. Karena semuanya masih menamakan
demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, dan seterusnya. Terima kasih. Mudah-mudahan gagasan sederhana ini mampu kita wujudkan. Kalau ada usaha strategis dulu di zaman Pak Harto lewat Pak Habibie dengan pesawat terbangnya, kemudian motor dan mobil dirancang untuk bisa dibeli rakyat jelata, dan sekarang di era Prabowo itu ada mobil strategis yang harganya tidak terjangkau bagi rakyat jelata, tetapi itu kita harus hormat, ya. Silakan itu dikembangkan sampai dengan betul-betul bersaing, ya, karena dulu di zaman mobil nasional, ya, itu adalah proses semuanya. Jadi proses itu tidak perlu dilecehkan, tetapi proses itu perlu kita berikan dukungan. Bagi mukminin dan mukminat, menyambung zikir dan doa, syukur kalau ikut menginovasi di dalam sistem ketatanegaraan hingga hal-hal yang teknis sifatnya, sungguh menggembirakan dibanding kita hanya sekedar mencela, apalagi sekedar untuk menjelek-jelekkan sesama anak bangsa. Sungguh bukan watak asli bangsa Indonesia. Watak asli yang dimiliki bangsa Indonesia, anak manusia, fitrahnya adalah fitrah merdeka, dan setiap orang yang merdeka dalam kewakilannya di tengah masyarakat tidak menjajah diri sendiri dan tidak menjajah sesama manusia. Terima kasih, mohon maaf jika ada tutur yang kurang teratur, kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak, ya. Tetapi berkat rahmat Allah dan hikmah dari Allah, kanal hikmatologi ada, dan berkat dukungan Anda semua, mekar hikmatologi di tengah dunia maya. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan